Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru, khususnya Bapak Ibu guru yang saat ini mengajar sebagai guru honor, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, maupun adik-adik yang sudah lulus PPG, pendidikan profesi guru. Perlu saya informasikan, meskipun sebelumnya sudah saya sampaikan secara umum tentang adanya informasi dan pendaftaran serta penerimaan pegawai pemerintah atau aparatur sipil negara. Kalau sebelumnya secara umum, baik CPNS maupun PPPK atau P3K. Nah, kali ini saya akan menyampaikan khusus untuk formasi guru P3K atau PPPK untuk tahun 2021. Bagaimana kita maklum bahwa untuk tahun 2020 kemarin juga ada penerimaan P3K guru, tahun 2021 ini juga ada 1 juta lebih penerimaan ASN khusus P3K guru atau guru P3K yang jumlahnya 1 juta lebih. Oleh karena itu, siapa yang bisa mendaftar, kemudian bagaimana seleksinya, kapan waktunya, bagaimana teknik dan tata caranya, insya Allah akan saya bahas pada informasi kali ini. Mudah-mudahan menjadi jelas karenanya. Nah, informasi ini tentu saja saya tujukan kepada Bapak Ibu guru yang saat ini aktif mengajar sebagai guru honor, maupun bagi adik-adik yang sudah lulus PPG tapi belum mengajar sebagai guru honor, dan juga kepada para orang tua yang kebetulan putra-putrinya atau cucu-cucunya ada kesempatan untuk nantinya bisa mendaftar ikut sebagai ASN atau pegawai pemerintah, khususnya guru, tapi bukan PNS, guru P3K untuk formasi tahun 2021 ini. Nah, untuk menyingkat waktu, izinkan saya share screen ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelumnya saya ingatkan kepada Bapak Ibu supaya tidak ketinggalan informasi. Silakan yang belum subscribe dan belum klik lonceng channel YouTube saya, Dalyana Berbagi, silakan subscribe dan klik loncengnya dulu. Sekali lagi supaya tidak ketinggalan berbagai informasi yang saya bagikan melalui channel YouTube saya ini. Nah, sekali lagi selanjutnya saya akan menyampaikan informasi pendaftaran dan penerimaan pegawai pemerintah atau aparatur sipil negara yang disingkat ASN, khusus P3K guru, pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak khususnya guru tahun 2021. Sehingga teman-teman guru yang saat ini honor, baik yang masuk kategori K2 maupun bukan K2, menjadi jelas karenanya. Bagaimana nanti teknik mendaftarnya, dan seterusnya, dan kapan waktunya. Nah, ini jadwal pendaftaran dan seleksi P3K guru tahun 2021 ya. Jadwalnya saya sama dengan tadi, hanya saya hapus yang CPNS. Ini adalah khusus jadwal untuk pendaftaran dan seleksi
P3K Guru tahun 2021. Pengumuman seleksi tanggal 30 Mei sampai 13 Juni, pendaftaran 31 sampai 21 Juni. Ingat ini, jangan sampai terlambat. Kemudian seleksi administrasi dan pengumuman hasilnya ini oleh Kemdikbud tanggal 1 sampai 30 Juni. Masa sanggah 1 sampai 11 Juli. Seleksi kompetensi P3K Guru. Ini juga menggunakan komputer yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Itu Agustus sampai Desember. Itu ada 3 kali tes. Tes pertama Agustus, tes kedua Oktober, tes ketiga Desember. Pengumuman akhir dan masa sanggah itu November. Penetapan nomor induk P3K bagi yang diterima itu Desember. Nah, tanggal-tanggalnya nanti Bapak Ibu dan rekan-rekan atau adik-adik bisa mengikuti perkembangan di web yang sudah disiapkan oleh BKN maupun oleh Kemendikbud. Ini tolong tanggal-tanggalnya ini dicatat supaya nanti tidak ketinggalan. Jangan orang sudah tutup baru mau daftar. Nah, ini kan juga jangan nyalahkan sana sini, orang salah sendiri. Nah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dan adik-adik sekalian sehingga menjadi tidak ketinggalan informasi dan tidak ketinggalan waktu mendaftar kalau memang ada keinginan untuk mendaftar. Oke. Nah, ini peserta seleksi ya. Jadi siapa-siapa nanti yang bisa ikut seleksi P3K Guru tahun 2021 ini, silakan ini diperhatikan. Di peserta yang berhak untuk mendaftar pada seleksi P3K Guru tahun 2021 adalah sebagai berikut. Ini ada 4 ya. Yang pertama adalah honorer, tenaga honorer K2 atau kategori 2 sesuai dengan database tenaga honorer K2 yang ada di BKN. Jadi tidak bisa Bapak Ibu yang tidak masuk kategori K2 kok ngaku-ngaku K2 kalau memang tidak terdaftar di BKN. Kemudian yang kedua, guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah, sekolah negeri yang kalau baik di PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK bukan diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Ya, jadi kalau tidak terdaftar di Dapodik ya tidak bisa lewat jalur guru honorer. Kemudian yang ketiga, guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah swasta. Syaratnya juga terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Kalau tidak terdaftar di Dapodik ya tidak bisa ngaku-ngaku sebagai guru honor. Karena untuk guru honor itu memang ada tambahan nilai atau afirmasi tersendiri yang nanti akan saya sampaikan setelah di akhir nanti ya. Nah, kemudian yang bukan guru honor juga bisa yaitu lulusan pendidikan profesi guru ya atau PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud. Kalau tidak terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud ya enggak bisa juga daftar. Nah, tes akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Tadi sudah saya sebutkan ya, yaitu Agustus. Saja tadi tesnya kapan? Tes 3 kali tadi coba kita lihat. Nah, ini Agustus, Oktober, dan Desember. Jadi kalau tidak lulus tes 1 bisa mengikuti tes 2. Tes 2 tidak lulus lagi bisa mengikuti tes 3. Kalau tidak lulus tes 3 ya tahun depan. Gitu ya. Nih, jadi verifikasi administrasi dilakukan berdasarkan sertifikasi pendidik terlebih dahulu. Artinya disesuaikan dengan sertifikat pendidik yang Bapak Ibu miliki.
apabila tidak sesuai dilakukan berdasarkan koalisi pendidikan atau program studi atau jurusan yang dimiliki Bapak Ibu berdasarkan ijazah. Jadi diutamakan dulu yang sesuai dengan sertifikat pendidik dulu. Meskipun Bapak Ibu kuliah jurusan PGSD tapi sertifikat pendidiknya misalnya bahasa Inggris SMA, ya diutamakan yang bahasa Inggris SMA dulu. Kalau itu tidak sesuai bisa baru disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan. Sertifikasi pendidik dan kualifikasi pendidikan merujuk pada surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud nomor 1460/BPT-BT.02.01/2021 tanggal 15 Maret tahun 2021. Ini jadi kalau Bapak Ibu dan adik-adik masuk kategori ini, silakan Bapak Ibu adik-adik nanti bisa mendaftar sebagai atau dapat mengikuti seleksi guru P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak, karena untuk tahun ini tidak ada penerimaan guru CPNS ya. Nah, jadi ada perbedaan seleksi P3K guru tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya. Apa bedanya? Ini kalau tahun-tahun sebelumnya formasi guru P3K terbatas. Nah, untuk tahun ini semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti seleksi. Dan semua yang lulus seleksi akan menjadi guru P3K hingga batas 1 juta guru. Bahkan lebih tadi ya, 1 juta guru lebih. Agar pemerintah bisa mencapai target 1 juta guru, pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi lebih banyak sesuai kebutuhan. Yang kedua, perbedaannya setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sebanyak 1 kali per tahun. Nah, untuk tahun ini, tahun 2021, setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sampai 3 kali. Jika gagal pada kesempatan pertama, dapat belajar dan mengulang ujian hingga 2 kali lagi di tahun yang sama. Kalau tidak mau ikut tahun yang sama, tahun berikutnya. Kemudian tidak ada materi persiapan untuk pendaftar. Nah, sekarang Kemendikbud akan menyediakan, bahkan sudah ya, materi pembelajaran secara daring untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. Nih, nanti bisa Bapak Ibu, adik-adik download di apa yang saya sampaikan ini, juga link-linknya nanti saya sampaikan. Kemudian untuk tahun yang keempat perbedaannya, pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran gaji peserta yang lulus seleksi guru P3K. Nah, untuk tahun 2021 itu sudah dianggarkan gajinya oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru P3K. Nah, kemarin itu kan banyak daerah yang tidak mau membuka formasi P3K karena khawatir tidak bisa gaji. Nah, sekarang tahun 2021 gaji disiapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian tahun sebelumnya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh pemerintah daerah. Nah, tahun ini penyelenggaraan ujian ditanggung oleh Kemendikbud. Jadi dianggarkan oleh Kemendikbud. Jadi daerah tidak perlu khawatir karena sudah gajinya juga disiapkan pemerintah pusat. Biaya penyelenggaraan ujian pun disiapkan oleh pemerintah pusat. Nah, harapannya bisa tercapai guru P3K 1 juta atau lebih, sehingga tidak lagi ada kekurangan-kekurangan guru di daerah-daerah. Karena kita maklum saat ini banyak sekali sekolah-sekolah yang kekurangan guru, apalagi ditambah lagi adanya guru-guru yang pensiun. Belum pensiun aja banyak kurang, apalagi banyak guru yang pensiun. Nah, ini alur tahapan seleksi P3K guru. Jadi tadi ada 4 kategori: honorer K2, guru honorer di sekolah negeri, honorer di sekolah swasta,
Tapi tentu semuanya ini tercatat di database ya. Kemudian lulusan PPG. Nanti bisa mendaftar, semua peserta harus melakukan pendaftaran di awal. Ya. Jadi sesuai waktu yang ditetapkan. Ya. Kemudian pendaftaran dan verifikasi berkas dilakukan oleh Kemendikbud. Ini tes pertama. Kalau ada di satu sekolah itu peserta 1-2 itu tidak dapat melamar ke instansi lain, jadi harus melamar di tempatnya dia mengajar ya. Jika formasi tersedia dan sertifikat pendidik atau kualifikasi yang bersangkutan sesuai, harus melamar di formasi tersebut. Jika formasi tidak tersedia, nah, jika formasi tidak tersedia dan atau sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikannya tidak sesuai, dapat melamar di formasi lain di instansi tersebut. Kemudian pada tes kedua, kan tadi misalnya tes pertama tidak lulus, tes kedua peserta memilih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi sesuai sertifikat pendidik atau kualifikasi yang bersangkutan. Peserta 1, 2, dan 3 tidak dapat melamar di instansi lain. Jadi tes kedua itu harus di instansinya sendiri. Peserta 4 nah, itu melamar di instansi sesuai dengan domisilinya, di mana dia tempat tinggalnya, dia bisa melamar di situ. Kemudian nanti diambil nilai tertinggi antara peserta pertama dan kedua. Nah, kemudian yang tidak lulus tes kedua bisa mengikuti lagi tes ketiga. Misalnya ada 4 peserta. Peserta memilih kembali formasi yang masih belum terisi sesuai sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan yang bersangkutan. Seluruh peserta dapat melamar di instansi lain. Nah, jadi pada tes ketiga itu bisa melamar di instansi lain. Dan nanti diambil nilai tertinggi antara peserta guru 1, 2, dan 3. Nah, pengisian formasi kosong. Setelah tes ketiga, formasi yang masih belum terisi dapat dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Pengisian formasi kosong dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan oleh Kemendikbud. Jadi tidak bisa serta-merta sekolah menentukan, tapi tetap ditentukan oleh Kemendikbud. Oleh karena itu, sekali lagi, Bapak Ibu, orang tua, juga adik-adik, Bapak Ibu guru ya honor, jangan mudah percaya adanya iming-iming dari pihak tertentu yang katanya sanggup menguruskan sampai menjadi guru P3K. Atau kalau tadi PNS akan menjadi PNS, itu semuanya adalah penipuan. Semuanya ditentukan oleh Bapak Ibu adik-adik sendiri dan tentu Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu ya siapkan diri dengan belajar, materi sudah disiapkan. Juga jangan lupa berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jangan lupa meminta restu kepada orang tua, karena doa orang tua insya Allah akan makbul atau diterima oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Ini penting Bapak Ibu ya, jadi harus siapkan diri, harus percaya diri, siap, usaha, belajar, berdoa. Jangan lupa minta restu ke orang tua. Kalau orang tua masih hidup ya. Nah, ini rencana tes kompetensi P3K tahun 2021. Ini tes kompetensinya, ada tes wawancara, ya. Semuanya berbasis komputer. Baik wawancara pun berbasis komputer. Jumlah soal, kompetensi teknis itu 70-100 soal, manajerial 20-30 soal, kemudian kompetensi sosiokultural itu 10-20 soal. Tes wawancara berbasis kompetensi 10 soal. Waktunya ini 120-160 menit untuk tes ini. Tes kompetensi dan wawancara tidak lebih dari 10 menit.
Tipe soal ada pilihan ganda berjumlah 5 pilihan, ada benar salah, ada pilihan ganda berjumlah 4, itu nilai 4, 3, 2, 1, dan 0. Pilihan ganda berjumlah 5, itu nilainya ya 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kalau salah ya 0. Kemudian pilihan ganda berjumlah 4 ya, dengan nilai 4, 3, 2, 1, 0. Passing grade. Jadi pilihan ganda nilai kompetensi teknis direkomendasikan oleh instansi pembina dan ditetapkan oleh Panselnas, Panitia Seleksi Nasional. Jadi semuanya adalah oleh Panselnas. Pilihan ganda nilai penjumlahan kompetensi manajerial dan sosiokultural ditentukan oleh Panselnas, Panitia Seleksi Nasional. Pilihan ganda wawancara tidak ditentukan, hanya untuk menambah nilai akhir dan dapat dipergunakan oleh instansi pengguna untuk menggali dan mengkonfirmasikan kembali integritas dan moralitas peserta. Saya kira jelas ya ini. Nah, materi tes kompetensi untuk P3K atau pegawai dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak untuk tahun 2021. Materi pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kalau dulu ya dulu. Kompetensi manajerial, pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan ini, integritas, kerjasama, orientasi pada hasil, komunikasi, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengambilan keputusan, dan mengelola perubahan. Kompetensi sosiokultural, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang terkait dengan kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, pengendalian diri, dan empati. Itu tentang kompetensi sosiokultural. Nah, ketentuan melamar formasi khusus guru P3K tahun 2021. Nah, tadi meskipun dalam alur tadi sudah jelaskan, mungkin kalau kurang jelas, dan mudah-mudahan ini menjadi lebih jelas. Nih, ya. Tes P3K tahap 1 itu hanya untuk guru honorer di sekolah negeri dan K2 dengan ketentuan sebagai berikut. Jika ada formasi di sekolah Anda, masing-masing Anda harus melamar di instansi atau sekolah masing-masing. Tidak bisa melamar di sekolah lain untuk tes tahap pertama khusus untuk guru honor. Ya. Kedua, jika tidak ada formasi di sekolah Anda, berarti boleh melamar di sekolah lain. Contoh, Pak Andi honorer di SDA. Tetapi di SDA tidak ada formasi untuk guru P3K yang ada di sekolah di SDB. Maka Pak Andi boleh mendaftar di SDB. Jelas ya? Makanya nanti daerah akan mengeluarkan formasi-formasi itu ada di mana saja, sehingga Bapak Ibu bisa mendaftar di mana. Kalau di sekolah tempat Bapak Ibu honor itu ada formasi, yang daftar di situ, tidak boleh di lain. Tapi kalau tidak ada formasi, bisa mendaftar di sekolah lain. Jika di sekolah Anda ada formasi, tetapi kualifikasi Anda tidak sesuai, baik kualifikasi profesi maupun ijazahnya. Misalnya Anda guru honor di SD, tetapi ijazah Anda tidak linier, misalnya ijazah Anda itu bahasa Inggris atau lainnya,
maka Anda boleh mendaftar di formasi yang sesuai kualifikasi pendidikan Anda. Contoh, Pak Andi honor di SD A, tetapi memiliki ijazah IPA, maka Pak Andi tidak boleh mendaftar di SD A, tetapi boleh ikut formasi SMP yang membuka formasi ijazah IPA. Saya kira jelas. Demikian juga, misalnya Bapak Ibu honor di SMP A, tapi di situ tidak ada lowongan bahasa Inggris. Formasi bahasa Inggris tidak ada. Yang ada di sekolah lain. Maka Bapak Ibu bisa mendaftar di sekolah lain yang ada formasi sesuai jurusan Bapak Ibu, yaitu bahasa Inggris. Tuh. Jika ada 3 guru honorer di SDA, tetapi di SDA formasinya tersedia hanya 1, maka 3 guru itu harus mendaftar di SDA, tidak boleh mendaftar di SD lain. Meskipun hanya ada 1 formasi, sedang guru honornya 3. Jadi gimana nantilah 1 peserta akan mengisi kekosongan formasi, sementara 2 yang tidak lulus masih bisa ikut tes pada tahap kedua dan ketiga. Jadi nanti akan ditentukan berdasarkan rankingnya. Nah, kalau diterima ya berarti nanti akan diterima. Yang tidak diterima bisa mendaftar pada tahap kedua dan ketiga. Pada saat tes tahap 1 dan 2 tidak boleh mengikuti tes lintas kabupaten. Sedangkan tes tahap 3 boleh lintas kabupaten. Tuh. Berikut ini akan kami lampirkan modul seleksi ASN P3K guru yang telah dikeluarkan oleh Kemendikbud yang bisa Anda gunakan sebagai bahan belajar mandiri seleksi ASN P3K tahun 2021. Nah, ini linknya. http://bit.ly/modul P3P PPK Kemdikbud. Nah, jika Bapak Ibu kesulitan untuk mendownload modul, silakan minta bantuan operator di sekolah Bapak Ibu sekalian. Ini penting ya untuk dipelajari. Nah, modul materi tes khusus guru P3K tahun 2021. Nah, ini lengkap disiapkan oleh Kemendikbud. Silakan pilih Bapak Ibu guru apa. Kalau Bapak Ibu guru TK PAUD ini, kalau guru SD ini, kalau SDLB ini, kalau guru PJUK SD ya ini, PJUK SMP ini. Silakan boleh diklik, misalnya saya klik salah satu saja. Kita lihat. Nah, ini modul PPPK untuk PJUK SMP, SMA, SMK. Nah, ini modulnya. Ada pembelajaran 1 dan seterusnya. Silakan nanti bisa ada latihan soal. Nah, ini modulnya PB1, modul PPK sosiokultural dan seterusnya. Silakan. Ini bisa di-download, bisa dipelajari. Nah, ini banyak. Tentu saya tidak akan mendownload semuanya nanti. Silakan, ini bisa difoto atau bisa dicatat. Atau tadi di ketentuan umum tentang P3K tadi juga ada ya. Nah, kemudian jenis tambahan nilai atau afirmasi pada penilaian kompetensi teknis P3K guru tahun 2021. Dan kalau tahun 2000 sebelumnya kan tidak ada afirmasi atau tambahan nilai. Nah, tahun 2021 ada afirmasi atau tambahan nilai khusus guru peserta P3K tahun 2021. Nah, ini jenisnya. Sertifikat pendidik, jadi diberi tambahan nilai 100% dari nilai maksimum kompetensi teknis. Ini berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan formasi yang dilamar. Nah, usia, karena kan banyak guru yang sudah usianya tua, masih belum diangkat sebagai CPNS, ketika melamar sebagai guru P3K itu diberi tambahan nilai
15% dari nilai maksimum kompetensi teknis. Berlaku untuk peserta di atas 35 tahun dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan data Dapodik. Disabilitas, jadi peserta yang penyandang disabilitas juga diberi tambahan nilai atau nilai afirmasi 10% dari nilai maksimum untuk kompetensi teknis. Kriteria guru yang bisa melamar akan disiapkan oleh Kemendikbud. Verifikasi akan dilakukan oleh Kemendikbud dengan metode verifikasi video, jadi wawancara ya. Kemudian untuk guru honorer, tenaga honorer kategori 2 itu juga diberikan afirmasi tambahan nilai 10% dari nilai maksimum kompetensi teknis. Keterangannya adalah peserta itu terdaftar di database tenaga honorer kategori 2 BKN dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan data Dapodik. Catatan, tambahan nilai atau afirmasi dapat diterapkan secara akumulatif. Nilai total kompetensi teknis tidak boleh lebih besar daripada nilai maksimal kompetensi teknis. Makanya ini tadi kan maksimal 100% ya. Nah, kiranya itu informasi terkait dengan penerimaan pendaftaran khusus bagi guru P3K atau PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak untuk tahun 2021. Nah, bagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang sudah subscribe di channel saya Dalyana Berbagi, apalagi sudah komen, subscribe, like, dan share, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan tidak ketinggalan dengan informasi-informasi yang saya bagikan melalui channel YouTube saya. Nah, kiranya bagi yang belum, ditunggu. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, mudah-mudahan informasi tadi bermanfaat dalam rangka Bapak Ibu, adik-adik menyiapkan segala sesuatunya apabila memang Bapak Ibu atau adik-adik yang memiliki ijazah PPG kiranya bisa mendaftar sebagai guru P3K tentu sesuai dengan kualifikasi pendidikan atau sesuai dengan sertifikat pendidik yang Bapak Ibu atau adik-adik miliki. Sekali lagi para orang tua, Bapak Ibu guru dan adik-adik jangan mudah dibohongi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin mengambil keuntungan, menggunakan kesempatan dalam kesempitan, di mana karena banyak yang berminat menjadi guru P3K, menjadi CPNS, maka tidak sedikit orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari-cari mangsa, katanya sanggup menguruskan ini itu sampai menjadi PNS atau sampai menjadi CPNS atau sampai menjadi guru P3K. Bilang kalau